Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardi Ramadhani dengan NPM 2357051008. Eh, di sini ada proposal saya yang berjudul Hacktivist Fashion Innovative sebagai media edukasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Baik, di sini proposal ini bertujuan untuk UTS Pancasila yang dimana membuat proposal ataupun eh, sebagainya. Baik, latar belakang saya itu Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir dari proses sejarah panjang perjuangan bangsa. Lima sila yang terkandung di dalamnya itu bukan sekedar hasil pemikiran politik, tetapi juga refleksi mendalam terhadap jati diri dan nilai luhur masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, politik, ekonomi, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kekinian, tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia itu bukan lagi sekedar mempertahankan kemerdekaan secara fisik, melainkan mempertahankan karakter dan identitas nasional di tengah gempuran globalisasi budaya. Terus rumusan masalahnya dalam upaya mengembangkan inovasi yang relevan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan modern khususnya di kalangan generasi muda terdapat sejumlah persoalan mendasar yang melatar belakangi lahirnya ide aktivis fashion berkarakter Pancasila. Persoalan-persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan ideologis, tapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, pendidikan, hingga ekonomi kreatif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut ini. Yang pertama ada bagaimana cara mengidentifikasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pendekatan yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan gaya hidup modern. Terus, bagaimana membangun konsep brand fashion yang mampu mempresentasikan nilai-nilai Pancasila secara visual dan ideologis tanpa kehilangan daya tarik estetiknya di pasar modern. Yang ketiga, bagaimana strategi implementasi aktivis agar mampu memberikan dampak sosial yang nyata sekaligus berkelanjutan di masyarakat. Yang keempat, bagaimana memastikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam produk fashion tidak hanya bersifat simbolis, tapi benar-benar menjadi filosofi yang dihidupi oleh pelaku usaha dan konsumennya. Yang kelima, bagaimana peran teknologi dan media digital dapat dimanfaatkan secara optimis untuk menyebarkan pesan nilai-nilai Pancasila melalui produk aktivis kepada masyarakat luas. Terus yang keenam ada bagaimana inovasi aktivis dapat menjadi model atau inspirasi bagi pelaku ekonomi kreatif lainnya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan dalam bisnis dan kehidupan sosial. Tujuannya itu tujuan dari pengembangan inovasi aktivis itu fashion berkarakter Pancasila untuk menciptakan sebuah gerakan kreatif yang mampu menghubungkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan kehidupan masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, inovasi tidak hanya dipahami sebagai penciptaan produk baru, tapi juga sebagai bentuk transformasi sosial dan ideologis yang menjembati antara warisan nilai bangsa dengan realitas kehidupan kontemporer. Melalui pengembangan brand aktivis diharapkan muncul model baru penerapan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya bersifat konseptual tapi juga praktikal, konkret dan relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan umum dan khusus dari inovasi ini dapat dijabarkan. Yang pertama itu ada tujuan umumnya. Secara umum, inovasi aktivis bertujuan untuk membangun kesadaran dan kebanggaan generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan kreatif di bidang fashion dan ekonomi kreatif. Terus ada tujuan khususnya, di mana yang pertama menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara kreatif di kalangan generasi muda. Terus yang B, mengembangkan brand lokal yang mencerminkan identitas nasional dan nilai ideologis bangsa. Terus yang ketiga, menjadikan fashion sebagai media edukasi dan gerakan sosial. Yang keempat, mendorong partisipasi generasi muda dalam ekonomi kreatif yang beretika dan berbasis nilai. Yang kelima, ada menghadirkan model penerapan Pancasila yang relevan di era digital dan globalisasi. Yang keenam, membangun kesadaran penuh bahwa Pancasila dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis dan kreativitas. Terus yang terakhir ada menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian sosial melalui karya lokal. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Terus yang kedua itu ada teori inovasi sosial.
Yang ketiga ada teori ekonomi kreatif. Yang keempat itu ada teori komunikasi visual dan semiologi fashion. Yang kelima teori implementasi nilai moral dan pendidikan karakter. Yang keenam itu ada integrasi teori dalam konteks aktivis. Yang ketujuh ada relevansi dengan tujuan pembangunan nasional. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan landasan teori aktivis itu menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak dapat nilai-nilai Pancasila itu dapat dilakukan melalui pendekatan multimedia nasional, memadukan aspek ideologi, kreativitas, ekonomi, komunikasi, dan pendidikan moral. Terus ada deskripsi inovasi, ya di mana inovasi aktivis fashion berkarakter Pancasila merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam ranah kehidupan modern melalui pendekatan kreatif berbasis fashion, seni, visual, dan gerakan sosial. Yang pertama itu ada filosofi dan makna nama aktivis, yang dimana nama aktivis itu berasal dari kombinasi kata aktivis yang dalam dunia digital berarti seorang yang menggunakan kemampuan teknologinya untuk melakukan perubahan sosial, serta nama aktivis yang berarti pejuang atau gerakan nilai. Melalui modifikasi huruf menjadi angka H4CT1VIS. Nama ini menampilkan kesan futuristik, digital, dan berjiwa muda. Terus ada filosofi logo makna. Logo aktivis memiliki desain yang sederhana namun serat makna. Terdapat perpaduan antara huruf H dan C yang saling berhubung di dalam bentuk lingkaran, menggambarkan kesatuan, kolaborasi, dan kontinuitas nilai-nilai kehidupan. Di sini ada logo aktivis yang telah saya buat. Terus yang ketiga ada bentuk dan karakteristik produk. Produk utama aktivis itu meliputi hoodie dan kaos sweater line. Produk ini menjadi medium utama penyampaian pesan nilai. Setiap desain mengandung kutipan, simbol, atau ilustrasi yang mewakili nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti ini, brand yang sudah saya buat dan sudah pernah saya jalankan di tahun 2024. Terus yang keempat ada nilai dan pesan yang dikandung. Inovasi aktivis mengandung 5 nilai utama yang diambil langsung dari esensi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menanamkan moral spiritual dalam setiap pesan desain tanpa menonjolkan perbedaan agama. Pesan-pesan universal seperti fight beyond fashion mengajarkan rasa syukur dan integritas. Terus ada kemanusiaan yang adil beradab, yang dimana penerapan dalam aktivis itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melibatkan pekerja lokal dengan sistem kerja adil. Setiap pembelian berkontribusi pada kegiatan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Terus ada Persatuan Indonesia, desain logo dan filosofi warna mempresentasikan kebersamaan dalam perbedaan. Program kolaborasi dengan seniman dan komunitas lokal memperkuat semangat persatuan. Terus ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu proses desain dilakukan melalui diskusi tim, kreatif, dan kolaborasi lintas komunitas. Keputusan produk tidak diambil sepihak, tapi melalui musyawarah dan pertimbangan bersama. Terus yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana penerapan dalam aktivis itu program satu hoodie satu aksi, menyalurkan sebagai keuntungan untuk kegiatan sosial, menciptakan keadilan akses terhadap kebutuhan sandang dan pendidikan. Terus yang kelima ada program sosial dan kampanye digital. Terus yang terakhir ada yang keenam itu ada keunggulan inovasi. Inovasi aktivis memiliki beberapa keunggulan dibanding produk fashion konvensional, yaitu berbasis nilai ideologis, berorientasi sosial, ramah lingkungan dan etis, mengedepankan kolaborasi, memiliki daya saing global. Terus ada kesimpulan deskripsi inovasinya. Jadi aktivis itu bukan sekedar brand fashion, melainkan gerakan sosial yang membumikan nilai-nilai Pancasila melalui karya kreatif. Jadi inovasi ini memadukan idealisme dan profesionalisme dalam satu wadah, menjadikan fashion bukan hanya simbol, tapi sarana perubahan moral. Terus strategi implementasinya itu ada riset dan perencanaan. Terus yang kedua ada produksi dan pengembangan produk. Yang ketiga ada kampanye digital dan edukasi sosial. Yang keempat ada edukasi dan keberlanjutan. Terus manfaat kontribusi. Yang pertama manfaat bagi masyarakat, menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan rasa persatuan melalui kegiatan sosial seperti satu hoodie satu aksi. Yang kedua, manfaat bagi dunia pendidikan, menjadi media pembelajaran kontekstual tentang penerapan nilai-nilai Pancasila secara kreatif. Yang tiga, ada manfaat bagi ekonomi kreatif, mengembangkan produk lokal berdaya saing tinggi dengan identitas nasional. Yang keempat, itu ada kontribusi terhadap penerapan nilai Pancasila,
ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi aktivis tidak hanya berperan sebagai merek fashion tapi juga sebagai alat edukasi dan perubahan sosial dengan memadukan ideologi, kreativitas, dan kepedulian sosial. Aktivis berkontribusi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan relevan di tengah gaya hidup modern generasi muda. Jadi, inovasi aktivis fashion berkarakter Pancasila merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan kreatif berbasis fashion, aktivis berusaha membumikan nilai-nilai luhur bangsa agar tidak hanya dipahami secara teoritis, tapi juga dihayatin dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, aktivis itu bukti bahwa Pancasila bukan hanya ide, tapi gaya hidup yang dapat diwujudkan dalam bentuk kreativitas, moral, dan kepedulian sosial. Baik, cukup sekian video dari saya tentang penjelasan proposal ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Pada Tuhan saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.